Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita semua ada dalam keadaan baik, damai sejahtera oleh karena pimpinan Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita bersekutu memuji menyembah Tuhan. Melalui pujian kita naikkan pujian kita, Kaulah Harapan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Karena itu kami menjalani setiap hari hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ayat renungan harian kita pada hari ini dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23, mari bersama kita membaca firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sedemikian firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang percaya tentu kehidupan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yaitu sikap hati kita yang berharap, yang memohon, yang meminta kepada Tuhan, yang pasti Allah adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita, dan kita imani bahwa Dia dapat menjawab setiap permohonan yang kita harapkan, yang kita sampaikan kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi pengharapan itu menuntun kita tetap setia mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, hal yang sederhana kita bisa belajar tentang pengharapan ketika kita sebagai orang tua memiliki anak-anak, menyekolahkan mereka dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, mereka kuliah di perguruan tinggi, tentu ada pengharapan kita
Ya, kita dengan tulus hati, setia, mendampingi, mengajar, mendidik mereka, menyekolahkan mereka dengan pengharapan bahwa mereka akan menjadi anak-anak Tuhan, mereka akan punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Demikian juga kehidupan seorang petani misalnya, ketika dia menanam padi, ada pengharapan doa yang dia harapkan kepada Tuhan bahwa dia akan mendapatkan hasil yang baik, karena itu dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, menanam, memupuk, menyiangi padi sampai akhirnya memberikan hasil. Demikianlah pengharapan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disampaikan juga oleh penulis kitab Ibrani ini kepada jemaat yang ada pada waktu itu, mengingatkan mereka kembali, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena memang di dunia ini ada banyak hal yang ditawarkan, ya, yang membuat kita jauh dari Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Ya, berbagai hikmat-hikmat duniawi, ya, keinginan-keinginan duniawi yang membawa kita jauh dari Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, kita dituntun tetap saja berpegang teguh di dalam Tuhan. Ketika kita menjalani hidup kita setiap hari dengan situasi keadaan di dunia ini, kita dituntun untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dan ketika dia menjanjikan keselamatan itu kepada kita, dia tepati janjinya, dia setia akan janjinya. Dia mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa, mati disalibkan, bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan, dan Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Dan kita tetap berpegang teguh akan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun dalam kehidupan sekarang ini ada berbagai penderitaan, pergumulan hidup, ataupun sukacita yang sedang kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi pengharapan kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, jangan goyah. Bagaimana hal itu bisa kita lakukan? Mari setia setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Mari setia setiap hari mengandalkan Tuhan. Mari setia setiap hari merenungkan firman-Nya. Mari setia setiap hari berjalan di jalan Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga apapun situasi keadaan yang kita hadapi, kita tetap setia, berpegang teguh kepada pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena dalam pengharapan kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan, semangat, sukacita dalam menjalani kehidupan dengan berbagai warna-warni hidup yang kita hadapi. Mari tetap setia, berpegang teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445. Kidung Jemaat nomor 445, harap akan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami meletakkan hidup kami hanya di dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Karena kami tahu dan kami imani bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pemulihan. Bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, kami beroleh kehidupan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam berbagai situasi keadaan hidup yang kami jalani. Ajar kami tetap setia, meletakkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Ajar kami tetap setia, berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menuntun kami. Semua saudara-saudari kami juga yang sedang menghadapi berbagai pergumulan oleh karena sakit penyakit mereka. Oleh karena pandemi COVID-19 sehingga membuat saudara-saudari kami atau bahkan kami sendiri juga harus menjalani perawatan isolasi apakah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, baik juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan kuatkanlah, Tuhan pulihkanlah, berikan kesempatan beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Demikian juga yang sedang mengalami sakit penyakit apapun yang sedang kami derita pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, memulihkan keadaan kami dalam iman percaya kami yang teguh di dalam Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasih Bapak Brilio, bagi kakak kami, bagi yang kami kasihi juga orang tua kami, Nande Heri Tarigan, demikian juga kakak kami Nora Supiati Berubangun. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Bagi yang kami kasihi kakak kami Kak Ida Haryanja, Kak Delfitra, pulih sempurna kesehatannya setelah mereka mengalami COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Kakak kami Nande Angel, Nande Gide, orang tua kami Tigan Anta, berikan kekuatan pemulihan sehat sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan, untuk semua anugerah-Mu. Kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami percaya Tuhan menuntun, memberkati keluarga kami ada dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan dimanapun berada, agar tetap dapat melayani Tuhan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, agar kiranya dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada sehat, damai sejahtera dalam usaha pekerjaan, terlebih dalam iman percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup kita dengan tetap berpegang teguh dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita keluar dari rumah, beraktivitas, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap sukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.